balik lagi sama kita di Kupas Berita. Di Kupas Berita kali ini kita mau bahas soal perseteruan antara Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil yang benar-benar masih heboh sampai sekarang, masih up terus gitu. Masih ada perkembangan baru. Mungkin penonton udah ngikutin kasusnya ya. Jadi beberapa hari lalu dia sempat konvers tuh, terus dia ngasih 4 kartu as bukti kalau misalnya anaknya Lisa Mariana ini adalah anak dari Ridwan Kamil. Nah, kita mau bahas poin-poin pertanyaan kita masing-masing gitu loh yang ada di otak kita nih, gimana sih kasus ini gitu. Pertanyaannya nih, kita tuh sebenarnya percaya nggak sih kalau misal Ridwan Kamil sama Lisa ini berselingkuh? Nah, kalau dari Ibu Nuy gimana? Kalau menurut aku, Ibu Nuy kayaknya memang berselingkuh. Karena kalau misal nggak berselingkuh ya, kayaknya kasusnya nggak akan serumit, seblunder dan sepanjang ini. Ya. Oh gitu. Jadi kayak maksudnya mereka ini, maksudnya gini, kalau emang nggak berselingkuh kan, menurut aku sebagai pihak RK tinggal lakukan laporkan sebagai pencemaran nama baik atau apa, karena ya memang tidak terbukti. Cuma kalau misal nggak ngelaporin atau nggak bertindak apa-apa dan cuma klarifikasi aja, berarti kan kayak ada yang sama-sama nyembunyiin ini. Jadi RK punya kartu AS, di saya juga punya kartu AS. Kalau menurut aku sih Bang, ini kan masih abu-abu nih. Kita nggak tahu apakah si Lisanya yang memang mengada-ada gitu ya, ngarang-ngarang cerita, atau misalnya memang pernah ketemu sekali, mungkin dibantu dalam hal apa, tapi malah akhirnya buat keuntungan dia pribadi dia nge-up kasus ini atau kayak gimana, masih abu-abu. Karena dari menurut aku ya Bang, dari kubunya RK sendiri yang tadi si Nuy bilang, klarifikasinya tuh malah jadi blunder. Kalau menurut aku. Jadi kayak wajar sebenarnya kalau publik tuh curiga kalau ini RK beneran salah gitu. Kalau saya sih, kalau pertanyaannya selingkuh atau enggak, saya merasa hampir pasti selingkuh lah. Merasa hampir pasti ya. Maaf ya kalau ternyata nggak selingkuh. Tapi kalau menurut saya selingkuh. Kenapa? Karena nggak logis aja kalau nggak selingkuh. Mereka itu katanya ketemunya tahun berapa? 2022 atau? Ya 2021 taruhlah begitu ya. Katanya cuma sekali ketemu. Dan awal klarifikasi untuk bantuan kuliah terus, atau apa gitu ya. Dia kan gubernur. Ini ada model majalah dewasa yang ternyata sekarang juga beredar, ada video dia melakukan hubungan seks ya. Iya, beredar video. Terus ngobrol berdua. Ya, pertemuan cuma sekali. Terus habis itu memang terbukti Ridwan Kamil memberi bantuan dan dia sendiri mengakuinya. Baru belakangan dia bilang itu berhenti bantuannya. Logikanya di mana ya? Kalau tidak ada hubungan apa-apa antara mereka berdua. Bantuannya tuh sebagai apa sih Bang? Sebagai gubernur kah? Sebagai itu juga nggak jelas. Ya kan? Maksudnya kayak cerita ini terlalu banyak nggak jelasnya. Cuman kalau menurut saya, apa sih yang menyebabkan seorang pria seperti Ridwan Kamil itu membantu kelahiran ya. Terus bahkan ketika anaknya itu sudah lahir dibantu juga pendanaan perawatannya dan seterusnya. Jadi kalau buat saya sih hampir pasti mereka memang selingkuh. Nah, pertanyaannya lagi nih Bang, lanjut yang kedua nih. Iya, lanjutnya. Kenapa Lisa ini baru nge-up kasus ini sekarang? Coba dari Bang Ade dulu. Kalau saya sih saya ngikutin ininya aja ya, penjelasan dari Lisa. Kenapanya itu kan karena sejak 8 bulan yang lalu bantuan dari Ridwan Kamil berhenti. Jadi ini memang betul-betul kayak ya kesannya adalah seperti sebuah pemerasan, bahwa kenapa lu berhenti ngebantuin gue ya? Gue minta terus dibantu. Kalau ini betul-betul pemerasan ya, saya minta maaf lagi ya. Jadi minta duit ke Ridwan agar dia terus membiayai anaknya. Karena udah berhenti ya diangkat. Awalnya kan cuma viral-viral di media sosial aja ya Bang ya. Kayak dia cuman up di TikTok. Tapi sebenarnya aku agak ada yang mungkin bukti chatnya aku ngerti ya Bang, maksudnya Lisa ini apa. Ada yang aku nggak paham ini maksudnya apa ya. Nah kemarin kan dia beberapa hari lalu baru konvers gitu. Barulah dia ngeluarin yang 4 kartu as itu. Tapi kalau menurut aku kenapa dia nge-up-nya sekarang, karena mungkin RK ini lagi naik-naiknya gitu ya Bang. Maksudnya namanya tuh lagi bagus-bagusnya gitu. Kenapa? Dia bisa bagus-bagusnya? Nggak, maksudnya kan kayak dia lagi terkenal gitu loh Bang. Kayak dia baru aja kalah. Iya. Maksudnya kalau dia kembali ke tadi ya, kalau ini memang adalah bagian dari pemerasan,
mestinya justru tidak dikeluarkannya sekarang dong. Oh iya. Mestinya kemarin tuh pada saat pemilihan gubernur, ketika itulah diancam kan. Atau bahkan sebulan setelah berhenti. Sebulan setelah nafkahnya itu berhenti langsung viralin aja gitu kan. Iya. Ya kenapa harus nunggu 8 bulan juga ya? Iya. Itu pertanyaan. Itu pertanyaannya. Pertanyaan besar. Pertanyaan besar. Mungkin sekarang udah susah hidupnya. Nah, kalau ada mau tanggapan lagi yang itu? Kenapa Lisa nge-up kasus ini? Karena kalau yang setahu aku baca gitu kan, ternyata kan kasus ini tidak bisa dipidanakan. Ini berhubungan nih sama pertanyaan selanjutnya. Iya. Jadi karena kasus ini kan ini kejatuhannya kasus perzinahan di luar pernikahan segala macam. Jadi ini nggak bisa dipidanakan. Paling kemungkinan tadi aku konsul sama Bang Ade, mungkin ini bisa jadi gugatan perdata ya Bang. Cuma menurut aku gugatan perdata tuh kan kayak misal gini, oh iya kalau lu berani lu gugat di perdata, tapi kalau misal kalah udah kalah. Jadi kayak aku tuh ngerasa kayak mungkin ini sebuah balas dendam gitu. Jadi kayak misal entah dia gugatan pidana perdata segala macam, kalau kalah minimal nama baiknya rusak, nama baik RK itu rusak. Jadi maksudnya nggak mau rugi aja gitu. Dia kepengen agar Ridwan Kamil itu rusak namanya. Iya, kalau nggak mau rusak banget ya udahlah cepetan bayar lagi gue gitu kan. Cuman kalau mungkin penonton harus dibantu sedikit tentang penjelasannya Nui barusan. Jadi gini, sebetulnya apa yang dilakukan oleh RK dan Lisa ini secara hukum pidana di Indonesia itu adalah sesuatu yang sah. Jadi kalau hubungan seks dilakukan di luar pernikahan itu boleh nggak? Sebetulnya boleh di Indonesia ini. Jadi nggak bisa dituntut hanya karena kamu kemarin menghamili saya gitu ya, misalnya begitu kata si Lisa. Nah, karena itu yang mungkin hendak dikejar oleh Lisa adalah tanggung jawab dari RK terhadap anaknya. Kalau ini betul anaknya, ya. Jadi si RK harus membiayai si anak, ya, karena anak itu adalah keturunan RK. Itu yang perdatanya, oke? Nah, karena itu mungkin Nui kita nggak perlu, kalau saya ya tidak akan mengatakan ini semata-mata untuk merusak nama baik RK, tapi agar RK tetap bertanggung jawab untuk membiayai si anak. Jadi nggak berhenti 8 bulan yang lalu. Balik lagi. Cuman ini hanya bisa dilakukan kalau itu memang anak RK. Kalau bukan anak RK nggak bisa diapa-apain. Oke. Berikutnya. Terus ini Bang, kan si Lisa Mariana ini kan dia sangat menonjolkan kalau dia tuh punya bukti VCS Bang. VCS apa? VCS itu video call sex. Iya, dia sangat di konversi itu dia sangat menonjolkan nih gue punya bukti VCS-nya gitu. VCS itu isinya apa? Video call sex. Ya, apa isi video call sex? Itu yang ditunjukin tuh kayak ya tangkapan layar aja sih, screenshot, belum jelas video call sex-nya apa. Terhadap dari kita duga video call seksnya itu adalah tentang si Lisa. Si Lisa sama RK diduganya. Ya kan, di story-nya itu. Di story-nya. Iya. Ya, nah itu tuh benar-benar dipakai kayak untuk membuktikan kayak nih gue tuh sama RK tuh ada kedekatan loh gitu. Memangnya dari video call seks itu bisa untuk menjadi bukti kalau Ridwan Kamil nih bakal dipidanain pakai video call seks ini gitu. Pertanyaannya itu Bang. Sebenarnya bisa atau enggak? Kalau menurut aku jatuhnya malah jadi bumerang buat Lisanya. Jadi kayak dia bakal dapat UU ITE karena kan itu sama-sama mau ya kalau video call seks itu. Kalau di record aku nggak ngerti itu gimana. Cuma kalau disebar si Lisanya bakal kena UU ITE. Iya, ini kayak dulu kasus Rizik Syihab dan Firza Hussein. Kan yang salah sebenarnya si Firzanya. Karena Firza itu menampil, kalau ini benar ya, ada foto-foto dia telanjang dia kirim ke Rizik. Nah itu melanggar bukan hanya undang-undang ITE tapi undang-undang pornografi. Itu ancaman hukumannya bisa berat. Jadi ini juga buat penonton ya, kalau Anda punya videonya si Lisa. Ya kan, jangan disebar ya. Karena kalau disebar Anda bisa kemudian ada orang yang menuntut Anda menyebarkan film porno. Jadi dengan kata lain saya setuju sama Anda. Gerak. Justru yang bahaya adalah Lisanya kalau dia menyebarkan foto-foto video call seksnya.
Iya tapi kalau misal itu diserahkan gitu sebagai bukti ke polisian bisa Bang? Bisa dong, bisa. Yang nggak boleh itu menyebarkannya, tapi mengirimkannya. Iya, tapi pertanyaannya emang bisa dipidana? Kalau yang mengirimkan, menyebarkan? Enggak, maksudnya gini, dalam konteks ini kan Lisa tuh kayak kepengen kayak mau ngasih si Ridwan Kamil tuh kayak hukuman. Ridwan Kamil hukuman. Maksudnya kayak kalau misal mau mempidanakan si Ridwan Kamil, bisa nggak nyerahin buktinya kayak gini? Enggak, Ridwannya salah apa? VCS itu kan nggak salah gitu ya? Ini kan VCS-nya saya duga VCS si Lisa kan? Ini bukan VCS, bukan video call seks tentang mereka berdua. Isinya tuh adalah tentang misalnya adegan telanjangnya si Lisa. Ini kalau ini benar ya? Oh iya sih. Ini kan video call seksnya berdua telepon-teleponan. Iya. Ini yang nggak kita bayang karena kan kalau di story Instagramnya kayak dia ngepost foto yang kepalanya mungkin mirip RK tapi ditutup gitu Bang sama teks. Jadi memang kita juga menerka-nerka itu RK apa bukan sih gitu kan. Tapi jadi, yang jelas kalau itu tidak untuk disebarkan di Indonesia ini itu dihalalkan. Bikin video call seks atau video seks di mana dua pihak berhubungan tapi diambil gambarnya. Kalau itu tidak untuk disebarkan di Indonesia itu tidak terlarang, jadi halal, sah. Jadi VCS itu maksudnya mungkin si Lisa cuma menunjukkan segitu dekatnya dia dengan Ridwan sampai diperkuat. Tapi kalau itu dijadikan bukti untuk mempidanakan Ridwan nggak bisa. Malah jadinya balik ke Lisanya gitu. Kalau dia nyebarin ya. Iya, kalau dia nyebarin. Nah, Bang, selanjutnya nih katanya kan Lisa dapat duit 20 juta sebulan, katanya. Nah, menurut Bang Ade sama Nu ini, dia sengaja ngejebak gitu enggak? Sengaja ngejebak gitu enggak? Menurut Nui? Kalau setahu aku ya dalam dunia ani-ani sih 20 juta tuh kecil ya. Oke. Dunia ani-ani. Dunia ani-ani 20 juta tuh kecil deh. Kayak kalau nggak tahu ya, cuma nggak ngerti sih maksudnya dalam artian 20 juta terus. Itu 20 juta per apa? Per bulan. Per bulan, Bang. Jadi bulanan ya? Uang bulanan gitu. Ya, jadi mungkin maksudnya adalah untuk membesarkan anak kali. Mungkin ya. Kan ada katanya dia dapat duit 20 juta per bulan gitu. Itu yang berhenti 8 bulan yang lalu. Bisa jadi. Jadi jangan dilihat dari sisi ani-aninya. Cuma maksudnya kayak ya nggak tahu sih, aku sangat bingung dengan kasus ini. Jadi mereka berhubungan. Iya. Nah, mereka berhubungan, lahirlah sang anak. Ya. Belum bisa dibuktikan. Kalau logika misalnya dia minta uang 20 juta itu adalah ini dari sisi Lisa kan. Ya Lisa, dia punya anak dari Ridwan. Nah, untuk itu Ridwan harus membiayai sang anak. Besarnya setiap bulan 20 juta. Make sense sih. Pertanyaannya adalah kalau itu bukan anaknya Ridwan, kenapa Ridwan membayar 20 juta? Itu dia sih. Nah, itu yang bikin kamu bingung kali. Iya. Kalau kan ada pengakuan kuasa hukumnya kalau nggak salah udah 4 tahun atau berapa tahun lalu gitu ya, udah tes DNA katanya, tapi nggak terbukti itu anaknya. Tapi kita juga nggak ditunjukin kan tes DNA-nya. Nah kalau emang bener nggak bukan anaknya, kenapa lu transfer 20 juta per bulan? Apakah masih berlanjut itu gitu kan? Nah itu ani-ani beneran. Jadi itu bukan nafkah berarti. Bukan nafkah, bayaran jasa. Aja. Ini dugaan. Ini dugaan. Kita bingung sebetulnya. Terus masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini apa si Lisa ini cuma cari sensasi atau emang pengen keadilan? Karena kalau memang Lisa ini pengen uang, kan waktu itu beredar tuh Bang isi chat yang kayak kamu bersihin nama RK. Aku nggak tahu ya dari mana chatnya karena kan nggak jelas. Kamu bersihin nama RK, nanti saya kasih 500 juta. Sisanya sekian, nanti dikasih 2M. Terus si Lisanya bilang, oh kalau udah urusan anak, saya bakal lawan gitu kan. Saya bukan minta ini, saya nggak mau ngasih nominal. Kayak ibarat menolak uang itu gitu kan. 500 juta itu. Iya, nggak jelas soalnya karena chatnya ya kayak gitu aja. Nggak tahu subjeknya siapa apa segala macam. Terus ya kita jadi mikir, terus yang diperjuangin apa? Bukan uang, bukan apa nih gitu. Dia mau cari uang aja atau kayak gimana gitu. Menurut lo gimana? Sensasi ini ya, sensasi. Menurut aku ya Mbak Lisa sebenarnya. Iya. Sebenarnya sesi kayak gini tuh jadinya merugikan kamu sih.
Jadi dalam artian gini, aku sangat menyayangkan kayak akhirnya kan kalau nggak salah akhir-akhir ini video syutingnya Mbak Lisa ini tersebar. Ya. Tapi itu benar video dia? Aku rasa sih iya. Diduga. Mirip sih ya, gitu kan. Coba entah mirip atau enggak, tapi kan orang akhirnya berspekulasi itu kamu dan memang memvalidasi bahwa dugaan kayak kamu tuh ani-ani, emang bener-bener ani-ani gitu kan. Dan emang biasanya kan ani-ani tuh memang minta gitu kan, bergantung pada gadun-gadunnya gitu. Jadi maksud aku ketika kamu karena kamu nggak di bawah hukum pernikahan dan nggak jelas juga nih sampai sekarang, makanya kita butuh kejelasan nih, ini anaknya kamu apa bukan. Nggak ada kewajiban dana dari RK segala macam. Jadi kalau misal ternyata ini terbukti semua nggak benar, yang rugi tuh ya kamu ujung-ujungnya kamu gitu. Kalau terbukti nggak benar, karena di konversi itu aku ada mengutip omongan dia Bang, dia bilang kayak setelah berhubungan dengan RK itu dia tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain. Terus beredarlah video syurnya entah 1 atau 2 gitu, aku lupa. Terus rame di X Bang, loh ini sama siapa? Loh ini kamu ngelakuin hubungan sama siapa? Kayak gitu. Walaupun kita nggak tahu itu timingnya kapan. Itu timingnya kapan? Apakah setelah atau sebelum, bahkan kan kita nggak tahu. Benar. Enggak, tapi kalau memang dia mengatakan dia tidak punya hubungan dengan laki-laki lain, ya, atau bahkan kalau nggak salah kalimatnya tidak pernah berhubungan dengan pria lain, ya, ini jadinya terkesan bohong dong. Karena yang video yang pernah saya lihat sepintas itu adalah sebuah hubungan seks. Ya bukan cuman misalnya bukan nudity, bukan ketelanjangan, tapi hubungan seks. Jadi kalau benar ini adalah video hubungan seks Lisa dengan pria lain itu, maka terbantah bahwa dia mengatakan dia tidak pernah punya hubungan dengan pria lain. Tapi dalam hal ini, Nui, saya ingin katakan siapapun dia ya, apakah dia seorang perempuan nakal atau apapun, tapi kalau betul memang si Pak Ridwan ini pernah berjanji untuk bertanggung jawab atas kehadiran si putrinya itu, ya dia punya kewajiban memang untuk terus melanjutkan tanggung jawabnya. Walaupun itu bukan anaknya? Enggak, kalau udah terbukti anaknya. Kalau terbukti anaknya. Bahkan kalaupun tidak terbukti anaknya, kalau dia pernah berjanji, kan harus juga dipenuhi janji itu kan. Makanya perlu ada kejelasan tentang apa sih yang sebetulnya dijanjikan oleh Pak Ridwan Kamil kepada Lisa dulu itu, ya. Jadi ada beberapa tahap nih, ada dari soal benarkah mereka berselingkuh, benarkah itu jadi anaknya, dan kalau bukan anaknya, kenapa dikirimi terus 20 juta dan seterusnya. Itu semua harus dijelaskan, ya. Tapi memang seperti dari tadi kita bicarakan, ada begitu banyak pertanyaan yang mengganggu, ya. Misalnya saja tentang bahwa Pak Ridwan Kamil ini memutuskan untuk mengatakan kepada Lisa bahwa dia nggak mau pakai pengaman, ya. Itu kan sebetulnya mengganggu pikiran saya paling tidak. Kalau saya Ridwan Kamil dan saya berselingkuh dengan seorang wanita muda seperti Lisa, ya, saya kan nggak kepengen dari hubungan tersebut lahir seorang anak kan. Itu repot banget, apalagi sebagai politisi ya. Apalagi sebagai gubernur. Ini kalau itu benar ya. Kalau itu benar. Kita harus asumsikan kalau itu benar. Jadi ini menimbulkan pertanyaan, kenapa dia nggak mau pakai pengaman? Atau si Lisanya yang bohong bahwa si Pak Ridwan ini nggak mau pakai pengaman. Ini yang kita nggak tahu jawabannya. Cuman kita nggak bisa menyalahkan Lisa juga, Nui, sepenuhnya untuk ya karena dia ani-ani gitu ya. Taruhlah dia. Kesan saya sih benar, dia adalah seorang perempuan yang tanda petik nakal ya. Tapi dia juga punya hak ya. Dia punya, apalagi terhadap anaknya. Anaknya ini kan nggak bersalah. Anak itu harus memperoleh jaminan perlindungan kan. Dan dalam hal ini saya setuju bahwa ini harus dituntaskan masalahnya. Apalagi? Ya, ini pertanyaan yang sekaligus mungkin menutup. Tapi kita berharap ya kasus ini menuju titik terang lah, kita jadi tahu siapa gitu kan. Nah ini tuh kasus ini Bang, apakah bakal ngaruh ke karirnya RK berikutnya kalaupun kasusnya udah selesai ya, bakal ngaruh nggak? Apakah dia kan lalu-lalu kan dia citranya kan yang kayak religius, terus sayang istri, ayah yang baik. Kalau saya nih ya, gitu.
Kalau saya walaupun akan bergantung kepada hasil penyelidikannya nih, ya. Kalau ini betul membuktikan bahwa dia berselingkuh, bahwa dia mengabaikan tanggung jawabnya, kalaupun ini bukan anaknya, ini jelas adalah sebuah catatan yang sangat hitam mengenai perjalanan karirnya Pak Ridwan Kamil, ya. Tapi kita harus ingat loh, Ridwan Kamil sekarang emang lagi kena sejumlah masalah, ada kasus korupsinya, bukan korupsinya, ada tuduhan tentang keterlibatan dia dalam korupsi BJB kalau nggak salah ya. Jadi memang ada beberapa hal yang nampaknya bisa memperlemah, menjatuhkan. Ya. Iya, karirnya jadinya nggak sebaik sebelumnya lah gitu kan. Kayak kalau di kondisi kita sekarang aja kayak contoh ini kan belum tentu benar ya, dan kita sih yakin nggak benar soal Fufu Fafa misal gitu. Orang tuh kalau di Twitter Bang sekarang tuh apa-apa Fufu Fafa, apa-apa kalau tweet-tweet politisi zaman dulu, zaman nasionalismenya masih membuncah-buncah itu kan suka diungkit-ungkit gitu ya. Apalagi kasus kayak gini pasti diungkitnya. Karena gini, kalau Fufu Fafa kena, walaupun itu terus diungkit ya, itu tidak akan mempengaruhi karier Gibran. Karena toh juga pertama nggak ada buktinya juga. Ada buktinya. Kedua, ini juga bukan kejahatan kriminal. Kalaupun itu benar, dia pernah ngomong begitu. Ketiga, performance kinerjanya si Gibran sendiri sangat baik kan, atau sejauh ini masih baik ya. Tapi kalau Ridwan ini pertama dia adalah orang yang sudah kalah dalam pemilihan gubernur ya. Terus tiba-tiba ada kasus korupsi, tuduhan korupsi. Ketersangkaan, bukan tersangka bahkan, cuma jadi saksi korupsi sih. Ketiga, kalau ini dia ternyata memang bermain dengan wanita lain gitu ya, wanita muda yang apalagi kalau dilihat videonya yang sangat rough itu, yang sangat kasar dan sangat seru itu ya. Itu kan itu menunjukkan bahwa ini memang bukan perempuan baik-baik. Nah, bayangkan Ridwan Kamil yang seorang suami yang baik, suami yang baik, ayah yang baik, itu ternyata punya hubungan seks seperti itu dengan seorang gadis, misalnya dalam istilah kamu ani-ani. Kalau itu benar, kalau saya duga ini akan punya efek yang serius terhadap perjalanan karirnya Ridwan Kamil, kecuali dia bisa buktikan bahwa itu semua hanyalah tuduhan kosong ya. Setuju nggak? Setuju. Yang nggak kriminal aja diungkit-ungkit mulu, apalagi yang kayak gini. Udah. Oke. Semoga kita dapat updatean terbarunya ya Bang ya. Maksudnya kayak udah terlanjur muncul, kita harus Iya. Cuma satu hal memang. Kita harus ingat bahwa pada akhirnya ini adalah sebuah kasus yang lagi-lagi menyangkut nasib perempuan di Indonesia. Iya, betapapun kita merasa bahwa Lisa itu adalah tanda petik ani-ani ya. Tapi apa yang terjadi pada dirinya adalah sesuatu yang tidak adil, tidak pantas. Kalau betul ya, tuduhan-tuduhan dia itu betul. Dan ini mungkin tidak hanya terjadi pada Lisa, tapi juga banyak perempuan lainnya. Dan dilakukan oleh banyak pria lainnya di luar Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil ternyata memang melakukannya ya. Kita karena itu harus bersama-sama nih. Kalau kita mengangkat isu ini bukan karena kita angkat isu gosip nih. Iya. Tapi saya sih berharap kasus ini betul-betul diselesaikan secara benar gitu, secara baik, terungkap apa yang sesungguhnya terjadi, agar tidak lagi berulang kasus-kasus lain yang menyangkut nama baik lain ataupun perempuan-perempuan lain. Ini betul-betul kalau apa yang disampaikan oleh Lisa itu benar, ini tidak adil buat perempuan. Ya. Betul. Seperti itu penonton. Kalau penonton mau komentar silakan. Boleh. Jadi ditunggu ya Ridwan Kamil atau Lisa. Udahlah kita luruskan saja. Semua, beberkan semua fakta. Biar gak jadi abu-abu lagi gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita satu lagi. Saya baru ingat. Iya. Sebetulnya sih ada saran dari Hotman Paris. Iya. Dia bilang kalau mau istrinya yang bisa Pak Ridwan ini buat Thalia itu bisa memperkarakan ini kalau betul si kedua Ridwan dan Lisa ini punya hubungan
di luar nikah. Iya. Karena di hukum pidana kita, kan tadi saya di awal katakan sebenarnya hubungan seks di luar nikah itu tidak merupakan pelanggaran hukum pidana. Tapi kalau dilaporkan oleh pasangan resah dari salah seorang pelakunya, itu bisa jadi hukum pidana. Cuman sekarang pertanyaannya, apakah memang istrinya Pak Ridwan Kamil itu ingin agar suaminya dipenjara? Biar gimana pun suami dia kan, biar gimana pun dia adalah ayah dari anak-anak mereka kan. Jadi Pak Hotman kayaknya sih. Cuma poinnya Hotman Paris itu Bang, biar Lisanya kayak diem gitu. Maksudnya intinya cuma itu aja sebenarnya. Begitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau misalnya penonton ada ide dan saran bisa komen di bawah. Kalau misalnya mau ngomentarin soal Lisa Mariana dan Ridwan Kamil juga boleh komen-komen di bawah. Iya. Gitu. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye. Bye.